menurut aturan pemerintah di pandemi COVID-19 ini kita harus melaksanakan 5M. Apa tanggapan saudara tentang 5M yang memengaruhi kegiatan sila Pancasila pertama? Menurut saya, walau tidak bisa menjalankan ibadah seperti sedia kala, dengan aturan yang ada kita tetap bisa menjalankan ibadah di rumah. Selama dalam menjalankan ibadah kita tidak melanggar norma agama yang berlaku. Menurut aturan pemerintah, di pandemi COVID-19 ini kita harus melaksanakan 5M. Apa tanggapan saudara tentang 5M yang mempengaruhi kegiatan siswa pertama, contohnya beribadah di tempat ibadah yang terbatasi? Kalau menurut saya sih, kita sebagai masyarakat juga harus patuh ya buat peraturan dari pemerintah itu, karena itu kan sudah dipikirkan secara matang gimana mudahnya kita memerangi pandemi gitu kan, dengan berbagai protokol kesehatan. Nah sebenarnya kalau untuk ibadah itu kan bisa juga dilaksanakan di rumah. Kalau misalnya sholat kayak gitu kan bisa juga kita berjamaah di rumah. Nah baiknya itu kita juga harus mematuhi protokol kesehatan, dan 5M-nya itu jangan kendor. Meskipun sekarang udah banyak yang vaksin, karena biar tidak terjadi gelombang-gelombang yang kesekian itu, biar kita cepat juga beribadah lagi bareng-bareng di masjid kayak gitu sih. Aturan pemerintah kan di pandemi COVID-19 ini kita harus melaksanakan 5M. Apa tanggapan saudara tentang 5M yang memengaruhi kegiatan sila pertama, contohnya beribadah di tempat ibadah yang terbatasi? Menurut saya itu agama dalam dilakukan di masjid itu tidak apa-apa diganti dengan ibadah di rumah, agar tetap menjalankan sesuai ajaran agama Islam, yaitu melaksanakan sholat. Apa yang kamu ketahui tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila kedua Pancasila pada saat pandemi COVID-19? Penerapan sila kedua Pancasila pada saat pandemi ini mengajarkan kita agar saling membantu satu sama lain untuk mencegah virus COVID-19 ini. Perubahan apa saja yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 yang mengimplementasikan Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia sebagai mahasiswa? Dalam kondisi pandemi ini, misalnya dalam kerja kelompok, walaupun dilakukan secara daring dan berbeda-beda tempat, misalkan ada di luar kota, terus ada seorang anak yang mengalami kesusahan dalam jaringan atau internet, tetapi dia tetap mengerjakan tugasnya dengan baik sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Perubahan apa saja yang terjadi pada pandemi COVID-19 yang mengimplementasikan Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia sebagai mahasiswa? Kalau istilah ketiga sebagai mahasiswa itu kan Persatuan Indonesia, kan kita biasanya mengimplementasikannya dengan kayak kerja kelompok, diskusi bareng kayak gitu. Nah kalau kayak gitu sih biasanya kendalanya di awal-awal pandemi kan kita adaptasi sama yang serba online. Nah itu biasanya kita masih mulai belajar gimana sih cara mengoperasikan kayak Zoom meeting, Google meeting kayak gitu kan. Nah itu biasanya di situ banyak terjadi miskomunikasi antar temen kayak gitu, antar kelompok kayak gitu. Nah terus itu juga biasanya banyak yang kayak AFK gitu, tiba-tiba ngilang kayak gitu loh kan, karena nggak tahu sinyalnya ini ada yang jelek, ada yang bagus kayak gitu. Itu sih mungkin kakaknya. Apa tanggapan saudara tentang aturan PSBB yang membatasi aktivitas kita sebagai mahasiswa seperti kuliah online atau praktikum online? Menurut saya kuliah online atau praktikum online ini kurang efektif ya, karena kurangnya interaksi secara langsung antara dosen, asisten, dan siswanya sendiri itu, sehingga pembelajaran belajar mengajar menjadi kurang efektif. Menurut saya sendiri sebagai mahasiswi di Kota Malang, dengan adanya kuliah online ini tidak efektif ya, karena kuliah online itu hanya formalitas saja. Kuliahnya jalan tapi ilmunya tidak. Sedangkan tugas-tugasnya semakin banyak yang membuat mahasiswanya semakin down. Ya intinya kuliah online ini berbeda dengan kuliah seperti biasanya. Adapun kendala mahasiswa yang sering dialami itu kuota internet atau jaringan yang terbatas.
di saat pandemi bagaimana tanggapan saudara tentang sinergitas yang baik antara pemerintah dan masyarakat, khususnya kita sebagai mahasiswa? Menurut saya akan tercipta sinergitas yang baik apabila pemerintah tidak terlalu menuntut dan tidak terlalu mengekang masyarakat. Dengan begitu masyarakat akan senang dan pasti mengikuti anjurannya. Juga peraturan yang sudah ditetapkan. Halo, saya Bestarina sebagai narasumber. Oke, langsung ke pertanyaan kelima. Kan lagi di saat pandemi kayak gini dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, serta pemerintah yang bersikap adil. Terus apa nih tanggapan saudari Besta mengenai sinergitas yang baik antara pemerintah dan masyarakat, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa? Kalau menurut aku, sinergitas yang baik itu bakalan terwujud kalau dari pemerintahnya itu nggak terlalu menuntut atau mengekang masyarakat, sehingga dari masyarakatnya tuh bakalan seneng dan otomatis mereka bakalan patuh sama aturan dan anjuran yang udah ditetapkan. Terus dari pemerintahnya juga diharapkan nggak ngasih nggak ngasih perlakuan khusus atau keringanan kepada oknum atau tokoh yang melakukan pelanggaran, supaya dari masyarakatnya tuh kepercayaannya nggak luntur gitu, nggak hilang. Jadi sinergitasnya tuh tetap terjaga. Banyak yang beranggapan bahwa pada saat pandemi seperti sekarang ini pengamalan nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari sangat meningkat. Seperti pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, manusia menjadi lebih dekat dengan Tuhan karenanya kita diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Berikutnya sila kedua, menurut narasumber, dalam kondisi pandemi seperti ini membuat manusia menjadi saling bantu satu sama lain untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Berikutnya sila ketiga, menurut narasumber, penerapan dalam kondisi pandemi seperti ini contohnya adalah ketika ada tetangga yang sakit dan dapat membantu memberikan support dalam segala hal. Berikutnya sila keempat, menurut narasumber, jika dilakukan pembelajaran secara online tidak terlalu efektif karena kurangnya interaksi secara langsung. Yang terakhir sila kelima, penerapan pada sila ini adalah bersifat adil dan menghargai sesama dalam melakukan kepentingan bersama.